Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul Kisah hilangnya Hajar Aswad selama 22 tahun hingga haji dihentikan. Hajar Aswad diyakini sebagai batu mulia yang berasal dari surga. Menurut sejarah, Hajar Aswad pernah dicuri dan hilang selama 22 tahun. Siapa pelakunya? Hajar Aswad terletak di salah satu sudut Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan mencium Hajar Aswad sehingga dianggap menjadi sunnah tawaf. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristilam atau menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad setiap kali beliau tawaf. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Namun pada suatu hari terjadi suatu tragedi di Mekah yang membuat Hajar Aswad menghilang. Pada kurun waktu tersebut pula Ka'bah kehilangan batu hitam dari surga tersebut. Berikut kisahnya. Abu Tahir Al-Qarmuti dalam pencurian Hajar Aswad. Hajar Aswad hilang karena dicuri. Pencurian Hajar Aswad dilakukan oleh kelompok Syiah bernama Qarmatiyan yang kala itu dipimpin oleh Abu Tahir Al-Qarmuti. Tepatnya pada tahun 317 Hijriah atau 930 Masehi. Abu Tahir dan kelompok Qarmatiyan yang telah berniat mencuri Hajar Aswad awalnya datang dari Bahrain menuju Mekah saat sebelum waktu pelaksanaan haji. Setibanya di Mekah, penduduk Mekah menolak mentah-mentah kedatangan Abu Tahir dan pengikutnya. Diceritakan dalam buku Jejak Sejarah di Dua Tanah Haram, karya Mansya Aji Putra, kelompok Qarmatiyan pun membuat tipu muslihat dengan mengucapkan sumpah palsu untuk memasuki Mekah dengan damai. Bahkan mereka berpura-pura menunaikan haji agar dibolehkan masuk ke Mekah. Kala itu, Abu Tahir membawa sekitar 600 penunggang kuda dan 900 pasukan berjalan, dikutip situs Arch. Mereka pun mengingkari sumpah tersebut dan tak lama kemudian, kelompok Qarmatiyan berhasil mengambil alih kota Mekah. Abu Tahir dengan segera memerintahkan Ja'far bin Ilaj untuk mengambil Hajar Aswad dari tempatnya secara paksa. Tidak hanya Hajar Aswad yang dicuri, mereka juga menjarah barang-barang berharga yang ada di Ka'bah. Kelompok Qarmatiyan merampas harta orang-orang di Ka'bah, merobek kiswa atau penutup Ka'bah, melepas pintu Ka'bah, hingga mengambil talang emasnya. Mereka juga membantai seluruh jemaah haji di Ka'bah dan penduduk Mekah. Kelompok Qarmatiyan juga membantai 30.000 jemaah haji yang sedang tawaf, iktikaf, dan sholat. Waktu pembantaiannya memang bertepatan dengan puncak musim haji. Kelompok Qarmatiyan membuang sekitar 3.000 mayat pembantaian tersebut ke dalam sumur air suci Zam-Zam. Kemudian sisanya dikubur oleh mereka tanpa memandikan, mengkafani, ataupun menyalatinya. Kelompok tersebut bahkan melantunkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan nada seolah mengejek pada jemaah. Mereka juga menganggap ibadah haji sebagai sebuah ritual penyembahan berhala layaknya orang-orang di zaman jahiliyah. Setelah tragedi berdarah di kota suci tersebut, ibadah haji pun ditiadakan selama 8 tahun berturut-turut sebab para jemaah takut akan kembalinya teror keji dari kelompok Qarmatiyan. Kembalinya Hajar Aswad setelah hilang selama 22 tahun. Setelah berhasil mencuri Hajar Aswad dari Ka'bah, Abu Tahir memerintahkan pasukannya untuk menyimpan Hajar Aswad tersebut ke Masjid Al-Dirar yang terletak di ibu kota baru negara mereka, Al-Hasa di Bahrain. Hajar Aswad pun disimpan di sana selama 22 tahun. Qutb al-Din, sejarawan Ottoman, bercerita dalam tulisannya tahun 1857, Abu Tahir ingin menjadikan Masjid Al-Dirar sebagai tempat suci layaknya kota suci Mekah. Namun, dia gagal mencapai impian sebab meninggal dunia. Pemimpin Qarmatiyan, Abu Tahir Al-Qarmati, meletakkan Hajar Aswad di masjidnya sendiri, Masjid Al-Dirar, dengan maksud mengalihkan haji dari Mekah. Namun ini gagal. Tulisnya yang dikutip dari World Bulletin. Menurut catatan Imam Al-Juwaini dalam Historia Islamika, Hajar Aswad akhirnya kembali ke Ka'bah setelah 22 tahun lamanya pada 952 Masehi setelah kondisi kota Mekah kembali aman.
Kelompok Karmatiyah menyimpan Hajar Aswad sebagai tebusan dan meminta bayaran kepada Bani Abbasiyah dengan jumlah uang yang besar agar bisa mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Pada akhirnya Hajar Aswad dapat kembali, namun dalam kondisi rusak dengan keretakan yang membaginya menjadi 7 bagian. Untuk menjaga bentuknya, penjaga Ka'bah pun membingkai Hajar Aswad dengan perak seperti yang dapat dilihat saat ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab.